181. Perempuan itu tiba di sebuah perusahaan besar dan memasuki gedungnya. Ternyata di sana tidak ada satupun karyawan perempuan, hanya ditempati oleh pria dengan penampilan rata-rata. Di mana ruang kerja Alvin Ryan Johnson? Tanyanya kepada resepsionis. Maaf Nona, Tuan Alvin sedang sangat sibuk sehingga tidak dapat diganggu sekarang, jawab pria resepsionis tersebut. Segera tunjukkan lokasinya saja, jangan banyak omong kosong. Aku adalah kekasihnya, ucap perempuan itu dengan nada kesal. Maaf Nona, sepertinya Anda salah orang. Tuan Alvin sudah memiliki pasangan dan bahkan telah bertunangan, ujar resepsionis yang mengetahui bahwa Alvin telah bertunangan dengan Sia. Apa, bertunangan? Siapa wanita yang berani menjalin hubungan dengan kekasihku? Tanyanya semakin marah. Maaf, saya tidak bisa memberitahukan informasi tersebut, jawab resepsionis. Kotornya kamu, cepat tunjukkan di mana dia berada. Aku adalah temannya, kalau Alvin tahu kamu seperti ini bisa saja kamu tidak lagi bekerja di sini, tegasnya dengan nada yang mengancam. Di lantai paling atas, Nona, jawab resepsionis yang merasa khawatir karena tidak mengetahui identitas perempuan itu. Kemudian perempuan itu masuk lift dan naik ke lantai atas. Siapa wanita yang bisa mengalahkan pesona diriku? Hati-hatilah, aku akan mengambil kembali Alvin, gumamnya dengan wajah memerah kesal. Sesampainya di lantai atas. Di mana ruangannya ya? Aku dengar asistennya bernama Alex, ucapnya sambil mencari sekeliling. Oh, itu dia, ucapnya saat melihat papan nama ruangan asisten, lalu langsung mendekat dan masuk tanpa izin. Ceklek. Apakah kamu tidak tahu sopan santun masuk ke ruangan orang tanpa izin? Tanya Alvin dengan wajah kesal. Hai Vin, sapanya dengan nada akrab. Selin, kenapa kamu ada di sini? Tanya Alvin terkejut. Aku baru saja tiba di Australia dan ingin bertemu denganmu, ada salahnya. Bukankah aku adalah kekasihmu? Ujar Selin. Apakah sekarang kamu menyesal telah meninggalkanku? Tanya Alvin dengan senyuman yang tidak nyaman. Iya, Alvin, aku sangat menyesal. Ayo kita kembali seperti dulu, kali ini aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku janji, jawab Selin tanpa rasa malu. Jangan harap, Selin. Aku sudah punya tunangan dan sebentar lagi kita akan menikah, jawab Alvin kesal. Kamu belum menikah kan? Jadi masih ada kesempatan bagiku untuk masuk ke dalam hatimu, Alvin. Berikan aku satu kesempatan lagi, ujar Selin sambil mendekati dan mencoba merayu. Hentikan itu, lebih baik kamu pergi sekarang, kalau tidak aku akan bertindak tegas terhadapmu, ancam Alvin sambil menggenggam tangan Selin dengan tatapan yang kuat. Alvin, lepaskan. Kamu menyakitiku, ujar Selin dengan suara yang mencoba menggoda. Aduh, keluar dari sini. Teriak Alvin lalu menarik tangan Selin menuju pintu keluar. Alvin, lepaskan. Tanganku sakit sekali, seru Selin yang merasakan nyeri di tangannya. Pergi dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Usir Alvin. Brak. Alvin menutup pintu ruangannya dengan sangat keras hingga membuat Selin terkejut. Alvin, aku tidak akan pergi dari sini kalau kamu tidak mau keluar. Teriak Selin. Dasar perempuan yang tidak tahu diri. Ucap Alvin kesal lalu segera menghubungi petugas keamanan perusahaan untuk mengusirnya. Segera usir perempuan yang ada di depan ruanganku dan pastikan dia tidak pernah bisa memasuki perusahaan ini lagi. Perintah Alvin sebelum mematikan panggilan. Tak lama kemudian datang dua orang petugas keamanan. Mohon ikuti kami, Nona. Kalau tidak kami terpaksa membawa Anda dengan cara yang tidak diinginkan, ajak salah satu petugas. Aku tidak mau, jawab Selin menolak. Baiklah, maaf kami terpaksa membawamu keluar, ujar kedua petugas itu lalu mulai menariknya keluar. Hei, lepaskan tanganmu yang kotor dariku. Teriak Selin kesal. Busuk banget badan kalian kayak sampah, lepaskan aku. Teriaknya sambil berusaha melawan, namun tidak diperhatikan. Alvin. Tolonglah, Alvin, teriak Selin. Awas saja kalian berdua, aku akan memberikan konsekuensi yang berat untukmu berdua. Teriaknya kesal. Di sisi lain, Rara beserta seluruh keluarganya sedang berkumpul. Kita akan memasak dulu, kalian tunggu saja di sini ya, ujar Clara. Mami tunggu dulu. Tadi aku sudah telepon Mama agar datang dan sebentar lagi mereka akan tiba, ujar Rara memberitahu.
Baiklah, kita tunggu sebentar saja, jawab Clara. Benar saja, tak lama kemudian datang Saskia, Budi, Putra, Rio, diikuti Vano dan Farel. Halo semuanya, sapa mereka. Halo juga, jawab Rara dan yang lainnya. Ya ampun, Clara, aku tidak tahu kalau kamu masih ada di sini. Tadi Rara sudah cerita sedikit saat telepon, ujar Saskia dengan suara terharu lalu memeluk Clara. Hehe, iya, maaf ya Sas, nanti aku cerita lengkapnya. Sekarang ayo kita mulai memasak saja dulu, ajak Clara. Baiklah, siapa saja yang mau ikut memasak? Tanya Saskia. Aku mau, Tante, jawab Zia, Keina, Salsa, Bianca, dan Fitri secara bersamaan. Baiklah, para perempuan ikut kami ke dapur. Sedangkan para pria, tolong bantu menyiapkan piring dan meja makan ya, perintah Saskia. Baiklah, jawab mereka semua lalu mulai melakukan tugas masing-masing. Kita akan memasak apa saja ya? Tanya Salsa. Hari ini kita akan membuat banyak makanan lezat loh, jawab Clara. Aku ingin membuat tteokbokki, ujar Zia antusias. Aku mau bikin pavlova, ujar Keina. Aku cuma bikin chicken crispy aja deh, ujar Salsa. Aku ingin membuat spaghetti bolognese, ujar Bianca. Karena belum ada yang bikin nasi, aku akan membuat nasi goreng khas Indonesia, ujar Fitri. Baiklah, kalian bisa membuat makanan yang ingin kalian buat sendiri. Nanti para pria yang akan mencicipinya, ujar Clara dan mereka semua mengangguk. Alexa, kamu sudah hubungi tunanganmu belum? Tanya Rara. Belum, jawab Zia. Coba hubungi dulu aja, ajakin dia makan siang di sini, pesan Rara. Baiklah, jawab Zia lalu pergi untuk menghubungi Alvin. Sejak kapan Alexa punya tunangan? Tanya Clara. Baru beberapa hari yang lalu, jawab Rara. Kalian tahu kan siapa orangnya? Tanya Clara. Dia adalah asisten Alex, namanya Alvin, jawab Rara. Oh, yang kemarin ya, ujar Clara dan mereka semua mengangguk. Di sisi lain, Zia sedang menelepon. Halo, ujar Zia. Iya halo sayang, ada apa ya? Tumben kamu telepon, kangen aku kan? Tanya Alvin dengan nada manis. Bukan kok, iya nih, kamu bisa datang ke rumah Alex sekarang nggak? Karena kita lagi acara makan siang bersama keluarga, ujar Zia. Aku kira kamu kangen aku jadi telepon, ujar Alvin dengan nada sedikit mengeluh. Udah deh, aku lagi memasak loh. Cepat datang ya, perintah Zia. Ya udah, aku berangkat sekarang juga, jawab Alvin. Oke bagus, aku tunggu ya. Jangan lama-lama ya, aku bikin tteokbokki khusus buat kamu, ujar Zia. Baiklah, sekitar 15 menit lagi aku sampai, jawab Alvin. Aku tunggu, bye-bye, ujar Zia lalu mematikan teleponnya dan kembali ke dapur. Tunggu, jangan matiin telepon, ujar Alvin namun panggilan sudah terputus. Haish, dasar anak kecil, ujar Alvin sambil tersenyum lalu keluar dari ruangannya menuju area parkir mobil. Asteris. Di sisi lain, Celine masih sangat kesal dan belum benar-benar keluar dari perusahaan Alex. Dia hanya bersembunyi di dalam mobilnya. Dasar petugas keamanan yang baunya menyengat, badan aku jadi tercium bau mereka juga. Ujar Celine kesal sambil mengoleskan lotion tubuh agar tangan dan kakinya kembali wangi. Alvin, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ucapnya dengan wajah memerah kesal sambil menggenggam botol lotionnya. Tiba-tiba matanya melihat Alvin yang masuk ke dalam mobilnya dan mulai mengemudi keluar dari area parkir. Itu Alvin mau kemana ya? Aku ikutin saja deh. Ujar Celine lalu segera mengemudikan mobilnya untuk mengikuti Alvin. Di sisi lain, Rara, Clara, dan para perempuan lainnya sedang memasak dengan penuh semangat sambil bercanda dan mengobrol. Tiba-tiba ponsel Keina berbunyi, sehingga dia menghentikan aktivitasnya, mencuci tangan, lalu mengangkat panggilan. Bentar ya, ada telepon masuk, ujar Keina lalu pergi ke tempat yang lebih tenang. Halo, ada apa? Tanya Keina. Hei Keina, kamu di mana saja? Tanya Nyonya Smith dengan nada emosional. Aku lagi sekolah, ada apa ma? Tanya Keina. Jangan bohong padaku, aku baru saja pergi ke sekolahmu dan tidak ada seorang pun yang bilang kamu ada di sana.
Kamu bolos kan? Seru Nyonya Smith. Aku sebenarnya sedang berada di rumah teman, jawab Keina. Cepat pulang sekarang juga, kamu harus coba baju untuk acara tertentu. Perintah Nyonya Smith. Ma, Keina sudah bilang kan kalau aku tidak mau menikah. Aku sudah punya pasangan sendiri, Ma. Tolong pahami aku sekali saja, jangan selalu aku yang harus memahami kamu, rayu Keina. Memahami apa? Apakah selama ini aku tidak pernah memahami kamu, Keina? Apakah kamu sudah lupa semua yang kubantu untukmu? Cepat pulang sekarang juga, seru Nyonya Smith lalu mematikan teleponnya. Tapi Ma, ujar Keina namun kata-katanya terhenti karena panggilan sudah terputus. Sayang, kamu lagi apa di sini? Tanya putra yang tiba-tiba muncul. Kamu, sejak kapan kamu ada di sini? Tanya Keina terkejut. Sejak beberapa saat yang lalu, jawab putra. Siapa yang telepon kamu tadi ya? Tanya putra sambil mencubit pipi Keina dengan lembut. Oh itu mami aku yang telepon, suruh aku pulang, jawab Keina dengan senyuman paksa. Sejak kapan mami kamu pulang? Kok kamu tidak bilang sama aku? Tanya putra. Sejak kemarin, jawab Keina. Kalau begitu aku ikut ya, sekalian aku kenalan sama keluarga kamu, ujar putra. Tidak boleh, jawab Keina dengan panik. Kenapa tidak boleh? Tanya putra heran. Maksudku, kamu lagi ada acara keluarga kan? Tidak akan enak kalau kamu pergi. Biarin aja aku yang pulang sendiri, nanti aku balik lagi ke sini kok, tidak akan lama, jawab Keina sambil mencoba menenangkan diri. Ya udah deh, aku antar kamu aja, ujar putra. Tidak usah, aku sendiri lebih cepat kok, tolak Keina sambil tersenyum. Ya udah, tapi kamu jangan lama-lama ya, ujar putra sambil memegang kedua tangan Keina. Iya, tidak akan lama kok. Bye-bye, jawab Keina lalu akan berjalan pergi. Tunggu dulu, di mana ciumannya? Tanya putra. Kap. Bye, ujar Keina sambil mencium pipi putra, lalu pergi ke dapur untuk meminta izin pulang. Setelah selesai pamit, dia segera mengemudikan mobilnya pergi dengan cepat. Sesampainya di kediaman keluarga Smith, Keina langsung keluar mobil dan memasuki rumah besar itu. Aku pulang, ujarnya dengan nada dingin. Nah, inilah putri tercinta saya yang sudah datang. Ujar Nyonya Smith dengan wajah senang lalu menghampiri Keina dan membawanya duduk di samping Alfred. Keina, beri salam pada calon mertuamu, perintah Nyonya Smith. Hai Om, Tante, sapa Keina kepada kedua orang tua Alfred. Hai juga sayang, jawab Ibu Alfred dengan senyuman. Putrimu sangat cantik sekali, Nyonya Smith, puji Ibu Alfred. Iya tentu saja, karena dia adalah putriku dan kecantikan itu memang diturunkan dariku, jawab Nyonya Smith dengan nada sedikit sombong namun tetap sopan. Kalau begitu, apakah kita akan mulai mencoba baju sekarang, Nyonya? Tanya Ibu Alfred. Oh iya benar, ayo kita pergi sekarang aja, ajak Nyonya Smith. Yum, tunggu dulu, ada sesuatu yang ingin aku katakan, cegah Keina. Keina, apa yang ingin kamu katakan sayang? Nanti saja ya, kita harus segera mencoba baju dulu, ujar Nyonya Smith dengan senyuman namun nada bicaranya penuh dengan tekanan. Aku hanya ingin bertanya apakah pernikahan ini bisa ditunda dulu sampai aku lulus sekolah, sekitar 2 tahun lagi. Tanya Keina dengan suara lembut namun tegas. Keina, 2 tahun itu sangat lama sekali, ujar Nyonya Smith dengan wajah mulai kesal namun masih bisa ditahan. Keina sayang, jadi kamu masih ragu karena masih sekolah ya? Kamu tahu kan di London banyak orang yang masih sekolah namun sudah menikah. Kamu juga tetap bisa sekolah sampai kuliah loh, nanti sekolahmu akan dipindahkan ke sana, ujar Ibu Alfred dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Keina, kamu dengar ya? Sekarang ayo kita berangkat aja dulu, ajak Nyonya Smith lalu menarik tangan Keina dengan cukup kuat dan mereka pun pergi meninggalkan ruangan. Sementara itu, di kediaman keluarga Alex. Semua orang sudah berkumpul di sekitar meja makan, termasuk Alvin, dan mereka sedang asik mengobrol sambil menunggu para perempuan selesai memasak. Semuanya, makanan sudah siap, ujar Saskia sambil membawa hidangan ke meja, diikuti Clara, Rara, dan yang lainnya. Mereka menaruh berbagai makanan yang sangat harum di atas meja. Wangi sekali ya, ucap mereka semua. Iya dong, enak kan hasil karya para bidadari kita.
Ujar Zia dengan bangga. Bidadari kamu sendirilah, ejek Alex. Apaan sih kamu, suka ngajak gaduh aja. Ujar Zia kesal. Udah-udah jangan saling ejek ya. Ayo kita makan saja, ajak Clara lalu mereka semua mulai duduk berpasang-pasangan. Keina belum balik ya? Tanya Putra dengan nada sedikit khawatir. Cie, ada yang kangen Kiu-Kiu nih. Ujar Zia sambil tertawa. Apaan sih kamu? Ujar Putra dengan wajah sedikit memerah. Bentar lagi dia pasti sudah sampai kok, ujar Rara menenangkannya. Bisa jadi dia cuma males makan sendiri jadi cari kamu aja, ujar Zia. Iya benar banget, ujar Salsa ikut tertawa. Coba deh teoboki buatan aku ini. Ujar Zia sambil menyendok teoboki ke dalam mangkok dan hendak memberikannya kepada Alvin, namun tiba-tiba direbut oleh Alex. Hei, itu buat pacarku loh, teriak Zia kesal sambil menunjuk-nunjuk sumpitnya ke arah Alex. Aku juga mau dong, harusnya kamu kasih dulu sama kakakmu baru sama pacarmu, jawab Alex sambil juga menunjuk sumpitnya ke arah Zia. Duh, kamu bisa aja ambil sendiri dong kampret, ujar Zia kesal. Ya suka-suka aku aja, jawab Alex lalu langsung memakan teoboki tersebut. Dasar beruang kutub kampret, ujar Zia kesal lalu mengambil lagi teoboki untuk Alvin. Sementara Alvin hanya terdiam dengan wajah sedikit bingung, sejak kapan Zia jadi begitu akrab dengan Alex ya? Kok rasanya aku jadi iri ya, ujar Rara dalam hati. Bab 182. Hei, cukup saja jangan saling berebut ya, cepat makan sebelum makanan dingin. Perintah Clara menyela keributan mereka, sehingga semua orang langsung diam dan mulai menikmati hidangan. Nih, coba deh cicipin teokboki buatan aku. Ujar Zia sambil mengangkat sesendok teokboki ke arah Alvin. Alvin pun menikmatinya dengan senang karena rasanya sungguh lezat. Coba ini dong, aku bikin daging panggang khusus buat kamu, ujar Rara sambil memotong potongan daging kanguru panggang dan memberikannya pada Alex. Enak enggak? Tanya Rara dengan tatapan penuh harap. Enak banget, mau lagi dong, jawab Alex dengan ceria. Ya udah, ini banyak kok, ujar Rara sambil memberikan porsi daging panggangnya pada Alex. Ini chicken crispy buatan aku loh, ujar Salsa sambil menghadapkan piringnya pada Rio. Gak mau disuapkan aja, goda Rio. Kamu punya tangan sendiri kan, makan aja sendiri. Jawab Salsa dengan wajah sedikit memerah. Ya udah deh, aku cobain aja, ujar Rio lalu mengambil sepotong chicken crispy dan memakannya. Enak enggak? Tanya Salsa. Enak banget, bisa aja ini semua buat aku aja kan? Ujar Rio dan hendak mengambil seluruh porsi, namun langsung dihalangi Zia dan Rara. Jangan serakah dong, ini untuk kita semua, ujar Rara dan Zia dengan tatapan tegas ke arah Rio. Baiklah deh, jawab Rio dengan pasrah. Oh iya, aku buat spaghetti bolognese untuk semua orang. Silakan dicoba ya, ujar Bianca dengan bangga. Aku yang cobain duluan ya. Ujar Farel lalu mengambil piring dan menuangkan spaghetti buatan Bianca, kemudian langsung memakannya. Bagaimana rasanya? Tanya Bianca. Ini enak banget, bedaan jauh sama spaghetti yang biasa aku makan. Jawab Farel. Ini resep rahasia dari nenekku loh, jadi rasanya memang berbeda, ujar Bianca dengan wajah senang. Mohon maaf, Nyonya, apakah tidak ada makanan yang dibuat khusus untuk saya ya? Tanya Putra yang merasa sedikit terabaikan. Nih, ini pavlova buatan Keina, tapi aku yang melanjutkan membuatnya karena dia tadi harus pergi dulu, ujar Rara sambil memberikan potongan kue pavlova pada Putra. Ya udah deh, yang ini untuk aku aja semua ya, ujar Putra lalu hendak mengambil seluruh porsi kue. Jangan serakah, kita semua juga mau loh, ujar Rara dengan cepat. Nanti aja yang sisanya aku ambil dong, jawab Putra. Tidak boleh, larang Rara, sehingga Putra pun akhirnya menyerah. Aku buat nasi goreng khas Indonesia nih. Silakan dicoba ya, ujar Fitri. Tadi aku kira nasi goreng cuma nasi yang digoreng doang, ternyata banyak bahan yang dicampurin ya, kayaknya pasti enak. Ujar Zia kagum. Bener dong, ini dicampur sayuran, telur, bawang merah, kecap, dan masih banyak bumbu lainnya loh, jawab Fitri menjelaskan. Aku cobain ya, ujar Vano lalu menyendok nasi goreng ke piringnya. Boleh aja, jawab Fitri, dan Vano langsung memakannya.
Kalau dilihat-lihatnya, kakak Vano juga ganteng ya, gumam Fitri dalam hati sambil menatap Vano. Astagfirullah ya Allah, istighfar istighfar. Ujar Fitri terkejut dan segera menyadari diri, lalu menghilangkan pikiran itu karena dia tahu bahwa Vano sudah memiliki pasangan bernama Raisa. Aku juga mau dong. Kayaknya bakal lebih enak kalau dicampur sama spaghetti bolognese. Ujar Zia lalu menyendok kedua hidangan tersebut dan mencampurkannya sebelum memakannya. Yum, enak banget. Ini kayak kombinasi Indonesia dan Australia yang pas banget. Ujar Zia puas. Iya benar, aku juga mau coba. Ujar Rara lalu mencoba campuran yang sama. Beneran enak banget, ujar Rara. Kalau dicampur sama tteokbokki jadi lebih mantap lagi. Tambah Zia. Coba kalian cicipin makanan khas Korea yang aku buat juga ya, ajak Clara. Ini namanya apa ya, Tante? Tanya Zia. Itu namanya bulgogi. Dagingnya diiris tipis lalu direndam dengan bumbu bawang, kecap, gula, minyak wijen, dan berbagai rempah lainnya. Orang Korea biasanya memakannya dibungkus daun selada bersama nasi, kimchi, dan bisa ditambah cabai kalau suka pedas, jelaskan Clara dengan rincin. Oh begitu ya, aku mau coba boleh nggak? Tanya Zia. Makan aja sebanyak-banyaknya ya, ujar Clara dengan senyum bahagia. Dia merasa senang bisa akrab dengan Zia, meskipun Zia masih tampak ragu untuk memanggilnya dengan sebutan, Mami. Ini enak banget beneran, ujar Zia yang baru pertama kali mencicipi hidangan yang begitu lesat. Aku juga mau dong, ujar Rara lalu mencobanya, diikuti oleh orang lain. Rasanya kayak tteokbokki buatan Zia sih, cuma beda bumbu aja. Tapi bulgogi juga sama enaknya, ujar Rara. Iya benar, rasanya hampir mirip sama masakan Zia, ujar Salsa setuju. Kalian tahu nggak, tteokbokki juga termasuk makanan khas Korea loh, ujar Clara. Kok aku baru tahu ya? Aku kira tteokbokki cuma makanan biasa aja, ujar Zia terkejut. Oh iya sih, kamu kok bisa bikin tteokbokki yang seenak itu ya? Tanya Salsa penasaran. Aku sendiri juga nggak tahu, cuma bisa aja sih, jawab Zia. Benarkah? Tanya Clara kagum. Iya benar, awalnya aku mulai belajar masak pas umur 8 tahun, waktu itu rumah kosong dan bahan makanan juga cuma sedikit. Aku cuma buat makanan dengan apa yang ada aja, walau bentuknya masih berantakan dulu. Terus saja sampai sekarang, cerita Zia. Kamu tahu nggak, aku juga bisa masak sendiri dari kecil loh, sejak umur 7 tahun, ujar Clara. Iyakah? Tanya Zia terkejut. Benar sekali, jawab Clara. Ibu dan anak memang tidak akan jauh berbeda ya. Berarti kehebatan memasak tante diturunkan ke Zia nih. Ujar Salsa tertawa. Ya itu namanya turun-temurun aja, jawab Clara dengan senyum hangat. Hei, cukup aja ngobrol ya. Ayo makan sebelum makanan benar-benar dingin. Perintah Saskia. Jangan lupa juga makan rendang buatan mama ya, ujar Saskia menyampaikan. Baik ma, baik tante, jawab mereka semua lalu mulai saling mengambil hidangan dengan antusias. Ya ampun, apa lukanya ayah sudah sembuh? Tanya Rara sambil masih sedang makan. Sudah hampir sembuh, tinggal tunggu luka mengering aja, jawab Budi. Luka apa maksudmu, Bat? Tanya William. Oh tidak apa-apa, cuma luka bekas tembakan waktu itu aja, Will, jawab Budi. Kamu harus mulai latihan lagi kayak dulu agar tubuhmu tetap kuat, ujar William. Ya nanti aku coba aja. Lagi pula aku sudah tidak muda lagi, takutnya fisikku tidak kuat seperti dulu, jawab Budi. Cek, tidak usah banyak omong. Besok datang ke rumahku aja, kita latihan bareng. Perintah William. Baiklah, aku akan datang kalau tidak ada urusan penting, jawab Budi. Saskia, kamu juga harus latihan agar bisa menjaga diri sendiri. Setidaknya kalau tidak ada orang yang bisa melindungimu, kamu bisa mengamankan dirimu sendiri, ujar Clara. Iya benar, Mami Clara. Mama juga harus belajar ya, ujar Rara setuju. Aku juga setuju, ujar Zia, dan semua orang mengangguk menyetujui. Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi kalau wanita tua kayak aku tidak kuat ya, jangan memaksakan ya. Jawab Saskia. Oke deh, jawab mereka semua lalu kembali melanjutkan makan. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di balik pintu mansion milik keluarga Alex, ada seorang perempuan yang sedang menyimak pembicaraan mereka dari jauh.
Jadi itu dia tunangan Alvin. Ujar perempuan itu dengan wajah kesal sambil menatap Zia. Cek, cewek biasa aja bisa jadi tunangannya Alvin. Sungguh menyedihkan ya, selera Alvin jadi turun drastis setelah putus denganku, ujarnya dengan nada merendahkan. Dan itu pasti Alex kan? Sudah lama tidak bertemu, dia jadi makin tampan aja ya. Tapi siapa cewek yang ada di sebelahnya? Tanya perempuan itu sambil menatap Rara dan merasa akrab dengan wajahnya. Kayaknya aku pernah bertemu dia tapi di mana ya? Gumamnya sambil terus menatap Rara. Cek, sudahlah, pasti itu teman atau keponakannya aja. Oh iya, kok aku tidak melihat Alea Raya? Seharusnya dia juga ikut acara makan kan? Tanya perempuan itu dengan banyak pertanyaan dalam benaknya. Cek, cukup aja banyak pertanyaan. Lebih baik aku mendekati mereka dan menyapa sambil menghampiri Alvin aja, ujarnya lalu mulai berjalan menghampiri meja makan. Hai semuanya, selamat siang, sapanya dengan langkah yang dia rasa menarik dan senyum yang mencoba menggoda. Semua orang pun menoleh ke arahnya. Hai semuanya, hai Om dan Tante. Perkenalkan aku Selin, teman sekelas Alvin dan Alex waktu kuliah di Amerika, ujar Selin sambil langsung duduk di kursi kosong yang berada tepat di antara Zia dan Alvin. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Alvin dengan wajah kesal dan tatapan tegas. Apa tidak boleh? Aku datang ke sini buat menyapa keluarga teman-temanku loh, jawab Selin tanpa rasa malu. Kamu tidak diundangkan, seharusnya kamu tahu diri, ini acara keluarga kita. Seru Zia kesal karena dia merasakan sikap yang tidak pantas dari Selin. Oh iyakah? Maaf ya, aku tidak tahu. Tapi bukankah kamu juga bukan bagian dari keluarga ini? Balas Selin dengan senyum menyeringai. Kata siapa Zia bukan keluarga kita? Tanya Rara dengan tatapan tajam ke arah Selin. Kamu orang baru aja, jangan sok akrab dan sok tahu segalanya. Ujar Salsa yang juga ikut kesal. Oh iya, maaf ya aku salah bicara, ujar Selin dengan wajah pura-pura menyesal. Cukup saja, anak-anak, mari kita lanjutkan makan aja, ajak Saskia mencoba menenangkan suasana. Ah iya, terima kasih Tante, ujar Selin dengan senyum yang dia rasa manis. Ikut aku keluar, perintah Alvin dengan wajah merah memerah kesal lalu menarik tangan Selin menuju pintu mansion. Tunggu dulu, Alvin. Ujar Selin terkejut. Ayo kita ikutin aja, ajak Rara, sehingga semua orang pun mengikuti mereka berdua keluar. Alvin tunggu, sakitnya au, teriak Selin karena tangannya terasa sakit akibat digerakkan dengan kuat. Plak. Berhenti menggangguku, Selin, seru Alvin sambil memberikan tamparan yang cukup keras pada pipi Selin. Kamu menamparkanku, Alvin, ujar Selin dengan wajah memerah kesakitan sambil memegang pipinya. Tak lama kemudian Zia, Rara, Alex, dan seluruh keluarga datang karena mendengar suara benturan. Kamu jahat banget, Alvin. Hiks, teriak Selin lalu berlari ke arah Alex dan memeluknya dengan sangat erat. Alex, lihat dong, Alvin menamparkanku. Hiks. Ujar Selin sambil terus memeluk Alex, bahkan tubuhnya menempel erat pada perut Alex yang berotot. Dasar ulat bulu, berani kamu memeluk suamiku, seru Rara dengan wajah sangat kesal lalu menarik Selin dengan kuat dan memberikan tamparan yang lebih keras lagi. Plak, arg, teriak Selin terkejut dan kesakitan hingga akhirnya terjatuh ke tanah. Pergi dari sini sekarang juga dan jangan pernah muncul lagi di depanku. Kalau tidak, kamu akan merasakan konsekuensinya. Usir Rara dengan nada sangat tegas. Penjaga, cepat usir cewek yang tidak tahu diri ini dari sini. Kalau perlu antar dia keluar jauh dari sini. Perintah Rara yang masih sangat kesal lalu langsung pergi menuju kamarnya. Guminho, tunggu dulu, ujar Alex lalu mengejar Rara. Brak. Suara pintu kamar terdengar sangat keras saat Rara menutupnya dengan kuat. Lepaskan aku bisa pergi sendiri. Ujar Selin pada para penjaga yang akan membawanya keluar, lalu dia berjalan sendiri menuju mobilnya dan segera mengemudi pergi dari mansion Alex. Ada apa dengan Rara ya? Tanya Zia bingung. Akhir-akhir ini sikapnya memang agak berubah ya, ujar Salsa. Ayo anak-anak, kembali masuk aja yuk, ajak Clara sehingga mereka pun kembali ke dalam ruangan makan. Di sisi lain, Alex sedang berdiri di depan pintu kamar Rara. Tok. Guminho, buka pintunya dong. Ujar Alex sambil mengetuk pintu,
namun tidak ada tanggapan selama beberapa menit. Guminho, kamu sedang apa di dalamnya? Tanya Alex dengan suara khawatir. Ada apa dengan Rara, nak? Tanya Clara yang juga datang. Belum ada tanggapan, dia masih tidak mau membuka pintu, jawab Alex. Kenapa tidak ada suara sama sekali ya? Tanya Zia. Ruangan ini memang kedap suara, jawab Alex. Alex, coba kamu dobrak aja pintunya. Rasanya mama tidak enak nih, ujar Saskia dengan wajah gelisah. Baiklah, jawab Alex yang juga merasa sangat khawatir. Aku bantu kamu, ujar Vano, lalu mereka berdua mulai mendorong pintu kamar dengan kuat. BRUK, brak. Pintu kamar akhirnya roboh dan mereka semua masuk ke dalam, namun tidak melihat keberadaan Rara di ruangan utama. Guminho kamu di mana? Panggil Alex dengan suara khawatir. Di kamar mandi kayaknya, ujar Zia yang mendengar suara aliran air, sehingga Alex langsung berlari ke arah kamar mandi. Ceklek. Guminho, ujar Alex khawatir saat membuka pintu kamar mandi. Huek, terdengar suara Rara yang sedang muntah-muntah. Guminho, kamu kenapa? Tanya Alex dengan sangat cemas sambil menghampiri Rara. Huek, Alex, perutku sakit banget dari tadi, terus muntah aja, ujar Rara yang sudah terlihat sangat lemas. Tahan dulu ya, sayang, ujar Alex khawatir lalu menggendong Rara dengan hati-hati dan membawanya ke ranjang. Cepat panggil dokter, teriak Alex dengan suara panik, sehingga William langsung menghubungi dokter keluarga mereka yang dipercaya, sementara Alex menidurkan Rara dengan lembut di atas kasur. Bab 183. Tak lama kemudian dokter tiba di mansion keluarga Alex, dan terlihat semua orang sedang dalam keadaan cemas dan khawatir. Dokter, cepat periksa istri saya. Dari tadi dia terus muntah dan mengeluhkan sakit perut. Seru Alex dengan suara penuh kepanikan. Baik Tuan Ryder, saya akan segera memeriksanya. Mohon maaf, tapi sebaiknya tidak terlalu banyak orang yang berada di dalam kamar ya, jawab dokter sambil menyiapkan alat pemeriksaan. Ayo kita tunggu saja di luar dulu, ajak William, sehingga mereka semua keluar dan hanya menyisakan Rara, Alex, serta dokter di dalam kamar. Bagaimana perasaan Anda sekarang, Nona? Tanya dokter sambil memulai pemeriksaan dasar. Perut saya terasa sakit dan tidak nyaman, dan sejak tadi terus merasa mual hingga muntah-muntah, jawab Rara sambil dokter melakukan pemeriksaan pada dirinya. Sepertinya ada kemungkinan Anda sedang hamil, Nona. Gejala yang Anda rasakan memang sering muncul pada awal kehamilan. Namun sepertinya Anda juga memiliki masalah lambung atau mah, apakah benar? Tanya dokter. Benar sekali, dokter, jawab Rara. Untuk memastikan apakah Anda benar-benar hamil atau tidak, saya sarankan Anda melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter kandungan. Untuk sementara, saya akan memberikan resep obat untuk meredakan rasa sakit dan mengatasi mual muntah Anda, ujar dokter lalu mulai menulis resep obatnya. Ini resep obatnya, Tuan. Anda hanya perlu membelinya di apotek terdekat saja, ujar dokter setelah selesai menulis. Baiklah, terima kasih banyak dokter, jawab Alex. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Tuan, ujar dokter. Alvin, cepat antar dokter pulang dan belikan obat sesuai resep ini. Perintah Alex sambil memberikan kertas resep pada Alvin. Alvin langsung mengambilnya dan bersiap mengantar dokter pergi. Aku ikut bareng, ujar Zia lalu mereka berdua pun berangkat. Apa kata dokter, nak? Tanya Clara yang menunggu di luar kamar. Dokter bilang kemungkinan Rara sedang hamil atau hanya masalah mah saja, jawab Alex. Apa, hamil? Tanya Clara dan Saskia dengan wajah sangat terkejut. Kita akan bawa dia ke rumah sakit untuk memastikannya nanti, jawab Alex sambil mengangguk. Astaga Clara, aku akan jadi nenek nih, ujar Saskia dengan wajah penuh kegembiraan. Aku juga loh, Sas. Semoga memang benar-benar hamil ya, ujar Clara juga senang, lalu mereka berdua saling berpelukan. Berarti aku akan jadi kakek dong, ujar Budi tersenyum lebar. Saya juga akan menjadi kakek, tambah William ikut meriah dan senang. Bisakah kalian semua keluar sebentar agar Rara bisa beristirahat dengan tenang? Tanya Alex. Baiklah Alex, jaga menantu mami dengan baik ya. Kami akan menunggu di bawah saja, jawab Clara lalu mereka semua pergi keluar, sementara Clara menutup pintu kamar dengan lembut.
Namun Rara terlihat tidak terlalu senang dengan kabar yang datang. Ada apa, Gu Minho? Bukankah kamu senang? Tanya Alex sambil duduk di sisi kasur dan perlahan mengusap-usap rambut Rara. Bukan tidak senang, tapi, apakah tidak masalah kalau aku hamil di usia muda? Aku baru saja 18 tahun, masih sekolah, dan juga, aku seorang anggota organisasi yang bekerja di bidang khusus loh, ujar Rara dengan nada ragu dan cemas. Kita akan periksa lebih jelas nanti malam kalau kamu sudah merasa lebih baik. Kalau memang benar kamu hamil, kita akan menjaganya dengan baik dan membesarkannya bersama. Aku tidak peduli itu hamil atau bukan, yang paling penting adalah kesehatan kamu sendiri. Jawab Alex lembut sambil mencium tangan Rara. Kamu tidur dulu ya, kita tunggu Alvin dan Zia balik aja, ujar Alex dengan lembut. Aku mau kamu temenin tidur, ujar Rara lalu menggeser tubuhnya untuk memberi tempat pada Alex. Baiklah ya, tidur aja dulu, Gu Minho, jawab Alex lalu berbaring di sebelah Rara, dan Rara langsung memeluknya erat. Di sisi lain, Zia dan Alvin sedang dalam perjalanan pulang ke mansion Alex setelah baru saja membeli obat, sedangkan dokter sudah pulang sendiri dengan mobilnya. Apakah benar Rara sedang hamil ya? Tanya Zia penasaran. Sepertinya memang ada kemungkinan besar, jawab Alvin. Berarti nggak lama lagi aku bakal jadi bibi dong. Ah, sudah tidak sabar mau lihat bayi lucu kayak boneka kutub, mungkin aja kembar loh. Ujar Zia sangat antusias. Tapi belum tentu kembar juga kan? Jawab Alvin. Ya semoga aja, boleh juga kalau kembar 2, 3, atau bahkan 4 kok, gak apa-apa kan? Ujar Zia. Itu namanya akan sangat melelahkan bagi ibu hamil loh. Kamu pasti nggak tahu betapa beratnya proses melahirkan, apalagi kalau bayinya banyak seperti itu, bisa saja ada risiko baik bagi ibu maupun bayinya, ujar Alvin menjelaskan. Iya benar ya, rasanya kayak ngeri aja tuh. Tanya Zia merinding mendengarnya. Iya memang begitu, nanti kamu sendiri juga akan merasakannya kelak, jawab Alvin. Jangan dong nakutin aku begitu, ujar Zia sedikit kesal. Ya udah deh, ganti aja topik pembicaraan. Kok kamu bisa jadi begitu dekat sama Alexia? Tanya Alvin penasaran. Iya nih, aku belum cerita sama kamu. Ternyata aku itu anak kandung Tante Clara loh, lebih tepatnya anak kandung dari Ibu Alex, Tante Clara, ujar Zia. Jadi kamu adiknya Alex? Tanya Alvin terkejut. Ya, tapi adik tiri sih, karena kita punya ayah yang berbeda, jawab Zia. Kok bisa terjadi begitu ya? Tanya Alvin semakin penasaran. Tunggu-tunggu, bukannya itu Keina? Tanya Zia sambil menunjuk ke arah sebuah butik, di mana terlihat sosok Keina sedang berada di dalamnya. Alvin pun segera menyisihkan mobilnya ke sisi jalan. Kayaknya memang dia ya, jawab Alvin. Ayo kita datengin aja, ajak Zia dan hendak membuka pintu mobil, namun segera dicegah oleh Alvin. Jangan dulu, kita amati aja dulu apa yang dia lakukan, cegah Alvin, sehingga Zia pun tidak jadi keluar. Dia kayak terlihat sedang tertekan banget ya, ujar Alvin. Iya benar sekali, kenapa si Keina nggak bilang kalau keluarganya sudah balik? Dan siapa tuh cowok yang lagi deket-deket sama dia itu? Tanya Zia dengan wajah sedikit kesal. Mungkin tunangan atau orang yang sudah diatur untuknya, jawab Alvin. Tidak mungkin dong, pacarnya kan Kak Putra kan? Ujar Zia tidak percaya. Coba kamu lihat lagi, mereka sedang memilih baju pernikahan loh, ujar Alvin. Tidak mungkin, kita harus cari tahu dong apa sebenarnya yang terjadi, ujar Zia khawatir. Nanti saja dulu, kita harus antar obatnya ke mansion dulu baru kita bisa menyelidiki, ujar Alvin lalu melaju mobilnya dengan cepat menuju mansion Alex. Aku tidak bisa percaya kalau Keina akan melakukan hal yang menyakitkan kita semua, ujar Zia dalam hati. Sesampainya di mansion Alex, Zia langsung berlari masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Halo semua, ujar Zia sambil menyesakkan napas karena capek berlari. Alexa, jangan berlari-lari begitu ya, kamu bakal capek sendiri, ujar Clara dengan penuh perhatian. Iya tante, phew, jawab Zia sambil masih menyesakkan napas. Ini obat buat Rara, ujar Zia sambil menunjukkan tas berisi obatnya. Sini, biarin aja mami yang kasih ya. Kamu duduk dulu aja, kamu pasti capek banget, ujar Clara lalu mengambil obat dari tangan Zia.
Makasih tante, jawab Zia lalu duduk dengan rileks. Semua orang, ini penting banget. Ayo cepat ikutin aku. Perintah Zia lalu langsung pergi keluar menuju taman belakang mansion, diikuti oleh Salsa, Putra, Rio, Vano, Farel, Bianca, dan Fitri. Ada apa sih, Kamu kayak panik banget aja, tanya Salsa yang ikut menyusul. Tadi aku sama Alvin lihat Keina di butik lo. Jawab Zia. Terus apa masalahnya? Tanya Salsa bingung. Ternyata keluarganya sudah balik dari luar negeri lo. Jawab Zia. Bukannya Keina sudah bilang sama kalian ya? Tanya Putra yang ikut menyimak. Belum sama sekali. Jawab Zia dan yang lainnya sambil menggeleng kepala. Bukannya tadi dia bilang kalau dia disuruh pulang sama orang tuanya? Tanya Putra. Dia cuma bilang mau pulang sebentar aja doang, jawab Salsa. Oke, dengerin ya semua. Aku sama Alvin tadi melihat Keina lagi memilih baju pernikahan sama keluarganya, dan ada juga keluarga cowok lain yang ikut bareng. Kayaknya ada yang tidak beres nih, apalagi Keina terlihat sangat tertekan kayak punya beban berat banget, ujar Zia dengan wajah khawatir. Kayaknya memang ada yang salah nih. Ayo kita cari tahu aja, ajak Salsa. Baiklah, ayo kita siapkan kostum penyamaran dulu, ajak Zia. Ya udah deh, kita ke markas aja dulu, ajak Vano. Ayo dong, kalau tentang Rara, biarin aja dia istirahat dulu. Nanti kita kasih tahu hasil penyelidikan kita aja, ujar Salsa lalu mereka semua pun pergi menuju markas organisasi GV. Siapkan kostum penyamaran untuk 9 orang. Aku akan sampai di sana beberapa menit lagi. Perintah Zia melalui telepon kepada anak buahnya, lalu mematikan panggilan. Sesampainya di markas GV. Di mana aja kostumnya? Tanya Zia. Saya sudah menyiapkan semuanya di atas sofa, Nona, jawab anak buahnya. Zia pun segera melihat-lihat semua kostum yang sudah disiapkan. Baiklah, aku sama Salsa akan menyamar jadi orang kaya yang suka berbelanja. Alvin, Kak Putra, dan Kak Rio jadi bodyguard kita aja ya, ujar Zia membagi peran. Kak Farel sama Bianca, kalian pakai kostum ini aja, ujar Zia sambil memberikan wig dan perlengkapan riasan untuk mereka berdua. Kak Vano, kamu pakai ini aja ya, pasti bakal terlihat cantik banget, ujar Zia sambil memberikan gaun warna merah muda yang cantik, bahkan ada sayap kecil seperti peri di belakangnya. Apa nggak ada yang lain? Tanya Vano dengan wajah sedikit minder. Sayangnya tidak ada lagi, Kak, jawab Zia. Terima saja aja deh, Kak Vano. Goda Farel. Sialan kamu, ujar Vano kesal dan menatap Farel dengan tatapan sinis. Fitri, kamu bisa pakai kostum ini nggak? Tanya Zia sambil menunjukkan kostum badut yang lucu. Oh bisa-bisa aja, kayaknya seru dan lucu banget, jawab Fitri dengan senang. Baiklah semua orang, ayo kita ganti baju masing-masing. Perintah Zia lalu mereka semua pergi ke kamar ganti untuk berpakaian. Setelah beberapa menit berlalu, mereka semua sudah selesai menyamar dan keluar satu persatu. Halo semuanya, berilah hormat pada kami, sang putri terkaya di dunia, ujar Zia dan Salsa sambil keluar dengan gaya anggun. Mereka mengenakan gaun panjang warna hitam, sepatu hak tinggi, riasan wajah yang tebal, kacamata hitam, dan tas tangan warna merah menyala. Bodyguard keluar aja, perintah Zia, lalu keluar Alvin, Rio, dan Putra mengenakan seragam hitam lengkap dengan masker dan kacamata hitam. Permisi ya, cucu dan kakek nenek mau lewat ya, ujar Farel sambil membungkuk dan memegang tongkat kayu. Dia menyamar jadi lelaki tua dengan rambut putih, wajah penuh kerutan dan bintik hitam. Bianca juga ikut menyamar jadi nenek tua yang menjadi pasangannya. Silakan saja, kakek nenek, jawab Zia dan Salsa sambil menahan tawa. Mim, selamat pagi semua ya, sapa Vano dengan suara sok imut. Dia mengenakan gaun merah muda dengan sayap peri, rambut panjang berwarna kuning cerah, bando lucu warna pink, dan bibirnya merah pekat akibat lipstik. Hahaha, suara tawa keras terdengar dari Zia, Salsa, Bianca, dan Farel saat melihat sosok Vano yang biasanya dikenal dingin dan keren kini jadi seperti peri besar yang tampan. Jangan berisik dan jangan tertawain aku ya, perintah Vano dengan suara bariton yang sedikit kesal. Hahaha, suara tawa mereka semakin keras bahkan sampai membuat perut terasa sakit. Udah deh Kak, kostumnya pas banget tuh.
Hahaha, ujar Zia sambil memegang perutnya dan memberikan ibu jari ke arah Vano. Kalau Kak Raisa tahu kayak gini, gimana ya? Tanya Salsa sambil tertawa dan hendak mengambil ponsel untuk memotret Vano, namun langsung dicegah. Jangan-jangan difoto ya, larang Vano dengan panik, khawatir melihat reaksi Raisa nantinya. Hai teman-teman sekalian, selamat datang di badut sirkus Vivi saja ya. Ujar Fitri sambil melempar beberapa bola warna-warni dan memutarnya dengan cepat seperti seorang badut profesional. Prok, prok, prok. Wih hebat banget nih, Fit. Puji Zia dengan penuh kagum. Terima kasih banyak. Ujar Fitri sambil membungkuk mengucapkan terima kasih. Baiklah jangan kita tunggu-tunggu lagi ya. Ayo kita berangkat sekarang juga. Ajak Zia lalu mereka semua pun berangkat menuju lokasi butik tempat Keina berada. Kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh Zia dan teman-temannya? Apa mereka akan mencoba membujuk Keina ataukah akan terjadi bentrok kecil di butik? Sementara itu, di mansion keluarga Alex. Tok, tok, tok. Alex, obatnya sudah datang nih. Ujar Clara sambil mengetuk pintu kamar. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Masuk aja Ma, tolong aja taruh obatnya di meja ya. Aku mau mandi sebentar dulu. Jawab Alex lalu pergi menuju kamar mandi, sementara Clara menaruh obat di sisi meja dekat kasur Rara. Menantu mami kamu benar-benar cantik banget ya, ujar Clara sambil lembut mengusap kepala Rara yang sedang tidur. Mami, ujar Rara sambil perlahan membuka mata. Ah maaf ya mami bangunin kamu, ujar Clara dengan rasa malu. Tidak apa-apa kok Ma, jawab Rara lalu perlahan duduk di atas kasur. Kalau begitu minum obat dulu ya biar cepat sembuh, ujar Clara sambil memberikan obat dan segelas air putih pada Rara. Makasih Ma, jawab Rara lalu meminum obatnya dengan teliti. Bagaimana sekarang? Apakah perutmu sudah tidak sakit lagi? Tanya Clara dengan penuh perhatian. Iya sudah jauh lebih baik kok Ma, jawab Rara sambil mengangguk. Kalau begitu Mami keluar dulu ya, kamu lanjutkan tidur aja biar cepat pulih, ujar Clara lalu akan pergi keluar. Tunggu dulu Ma, ada sesuatu yang Ara mau tanya nih, cegah Rara. Mau nanya apa ya sayang? Tanya Clara lalu duduk kembali di sisi kasur. Yum, makan Ara baru berusia 18 tahun. Apakah boleh saja kalau Ara hamil di usia muda seperti ini? Tanya Rara dengan nada ragu. Itu semua tergantung pada dirimu sendiri, sayang. Kamu tahu nggak, berapa usia Mami waktu mengandung Alex? Tanya Clara, dan Rara menggeleng kepala tidak tahu. Mami sebentar lagi akan genap 41 tahun, dan Alex sekarang berusia 23 tahun. Coba kamu hitung sendiri berapa usia Mami waktu mengandungnya, ujar Clara. Mami mengandung Kak Alex saat berusia 17 tahun. Tanya Rara dengan wajah sangat terkejut. Ya benar sekali, dan kamu tahu nggak, Alex lahir tepat pada hari ulang tahun Mami yang ke-18 loh, ujar Clara dengan senyum hangat. Jadi kalian sama tanggal dan bulan lahir ya? Tanya Rara. Iya, kami berdua lahir di tanggal dan bulan yang sama. Begitu juga dengan Alexa, jadi kita bertiga punya hari jadi yang sama, jawab Clara menjelaskan. Oh begitu ya, makanya Tante Clara bisa ngerti rasanya ya, ujar Rara mengangguk paham. Ya sudah deh, Mami pergi dulu ya. Mami akan menyiapkan makan malam untuk semua orang, pamit Clara lalu berdiri untuk keluar. Iya Ma, bye-bye. Jawab Rara sambil mencium tangan Clara. Setelah itu Clara pun pergi keluar dan menutup pintu kamar dengan lembut. Mami sudah keluar, tanya Alex yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan tubuh sudah bersih. Iya, baru saja pergi, jawab Rara. Alex, bisakah kita tidak usah ke rumah sakit aja? Kita cukup beli tes kehamilan saja ya. Aku rasa itu sudah cukup untuk memastikannya, ujar Rara dengan nada lembut. Baiklah kalau begitu, nanti aku suruh anak buahku belikan tesnya sebentar lagi, jawab Alex sambil mengangguk. Kamu tidur aja dulu ya. Aku akan menyelesaikan pekerjaan kecil dulu, setelah itu akan menemani kamu lagi tidur, ujar Alex dengan lembut. Baiklah, jawab Rara lalu kembali berbaring dan segera tertidur pulas. Bab 184. Sekarang Zia beserta seluruh sahabatnya telah tiba di lokasi butik yang dituju, dan untungnya pihak toko masih buka karena pengunjungnya sangat banyak. Sepertinya benar tuh Keina bakal menikah dengan paksaan ya, ucap Salsa.
Rasanya sayang juga sama Keina yang harus menerima hal ini, tutur Bianca. Ayo kita jalankan sesuai rencana ya, kata Zia. Oke siap, jawab mereka serempak sebelum pergi beraksi masing-masing. Ayo kita yang jadi tim pengawal masuk aja dan ciptakan adegan ramai di dalam ya, pastiin suara kita berbeda agar Keina nggak curiga, ajak Zia, lalu mereka pun memasuki butik. Ternyata butik ini cukup menarik nih Z, ucap Salsa. Bener Z, lumayan deh. Yuk kita belanja banyak-banyak aja, jawabnya sambil mengajak Zia. Baiklah ayo aja, sambung Salsa. Apakah ada yang bisa kami bantu, Nona? Tanya salah satu staf toko. Aku mau lihat koleksi gaun, dress, sepatu, dan tas kelas atas dengan model terbaik nih, jawab Zia. Untuk bagian gaun ada di sisi ini, Nona, ucap staf tersebut sambil mengantar Zia dan Salsa ke area di mana Keina beserta orang tuanya sedang berada. Ini adalah gaun desain terbaru dari toko kami, jelas stafnya. Model seperti ini kurang sesuai dengan seleraku, ucap Zia sambil perlahan mendekati arah keluarga Keina. Wah sepertinya gaun ini bagus banget loh, ucap Zia sambil menyentuh gaun yang sedang dipegang Nyonya Smith. Silakan bungkus gaun ini, aku akan membelinya, kata Zia dengan senyum manis. Jangan sembarangan, aku sudah memesan ini jauh-jauh hari, jawab Nyonya Smith dengan nada kesal. Mohon maaf Nyonya, tolong berikan saja ya. Aku mau belinya untuk sahabatku yang akan menikah, jelas Zia. Tidak bisa, gaun ini untuk anakku yang akan melangsungkan pernikahan besok, jawab Nyonya Smith. Sepertinya anak Nyonya masih aktif sekolah kan? Sungguh-sungguh, rasanya seperti mencampakkan anak ke dalam lautan kegelapan bersama sosok yang kurang pantas, ucap Zia dengan wajah terkejut. Hati-hati dengan ucapanmu, beraninya kamu menghina anakku, teriak Ibu Alfred dengan marah. Ups, maaf ya sepertinya aku salah bicara, ucap Zia. Nyonya Smith, baiknya berikan saja gaunnya pada dia saja, kita cari yang lain aja, perintah Ibu Alfred, lalu Nyonya Smith dengan kasar menyerahkan gaun tersebut kepada Zia. Bungkus ini sekarang juga, perintah Zia sambil sedikit tersenyum licik. Ayo kita lihat koleksi sepatunya saja dulu, ajak Ibu Alfred. Keina, bagaimana menurutmu dengan sepatu ini? Tanya Nyonya Smith sambil menunjukkan sepatu hak tinggi. Sesukamu saja Mom, kalian tahu ukuran kakiku. Aku tunggu saja di luar ya, jawab Keina sebelum keluar dari butik. Keina tunggu dulu, panggil Nyonya Smith. Biarkan aku yang mengejarnya saja Mom, ucap Alfred sebelum berlari mengejar Keina. Biarkan saja mereka berdua, Nyonya. Biar mereka bisa lebih akrab, ucap Ibu Alfred, dan Nyonya Smith hanya mengangguk setuju. Tim 2, target sudah keluar dari butik, bisik Zia sambil menyentuh headset di telinganya. Baiklah C, terima kasih. Sekarang giliran kakek nih, jawab Farel dengan suara yang disesuaikan seperti orang tua. Oke siap, kakek tua ini akan mengurus urusan di dalam saja, ucap Zia sebelum kembali melanjutkan aksi untuk menarik perhatian Keina. Bang Putra, silakan keluar dan siapkan kendaraan, perintah Zia, lalu Putra pun keluar dari butik. Keina tunggu, panggil Alfred sambil mencoba memegang tangan Keina. Lepaskan, sudah kubilang jangan sentuh aku, apa kamu tidak mendengar? Tanya Keina dengan kesal. Aku adalah calon suamimu, jadi kamu harus patuh padaku, ucap Alfred. Jangan harap kamu bisa mengatur aku hanya karena aku mau menuruti orang tuaku. Pergi sana saja, wajahmu membuatku merasa tidak nyaman, usir Keina sambil berjalan cepat. Keina tunggu, panggil Alfred lagi dan mengejarnya, namun tidak sengaja dia menabrak seorang lelaki tua yang sedang jalan. BRUK. Aduh pinggulku sakit sekali, aduh, ucap lelaki tua itu dengan kesusahan. Kalau jalan harus hati-hati dong, dasar orang tua yang sudah tidak bugar. Teriak Alfred dengan kesal. Alfred apa kamu tidak malu? Seharusnya kamu membantunya bukan malah marah. Teriak Keina kesal sebelum langsung membantu lelaki tua tersebut. Sayangku, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Bianca yang berpura-pura jadi istri lelaki tua itu. Maaf ya kakek, apakah Anda tidak apa-apa? Tanya Keina sambil membantu lelaki tua itu berdiri. Pinggulku memang sudah tidak kuat lagi nak, rasanya seperti usiaku sudah hampir habis ya, uhuk-uhuk, jawab Farel dengan nada lemah. Maaf sekali kakek,
biarkan aku antar Anda ke rumah sakit saja, ajak Keina. Tidak usah nak, biaya rumah sakit sangat mahal dan aku tidak mampu membayarnya, jawab Farel. Tidak apa-apa, biar aku yang bayarkan saja. Ayo yuk kakek, Nek, ajak Keina dengan penuh perhatian. Hiks, suara Bianca tiba-tiba terdengar menangis. Istriku sayang, kenapa kamu menangis? Tanya Farel. Suamiku yang tersayang, sebenarnya, ucap Bianca sambil menangis. Kamu pasti merindukan cucu kesayangan kita kan sayang? Tebak Farel. Hiks, ya, dia tadi menghilang dan sekarang kita sedang mencari dia, jawab Bianca. Kalau begitu aku akan membantu mencari juga ya Nek, ucap Keina yang merasa prihatin. Keina ayo kita pergi aja, jangan usah campur urusan orang yang tidak mampu kayak mereka, ajak Alfred. Alfred kamu benar-benar tidak tahu malu ya. Kalau kamu tidak mau membantu, silakan pergi saja sendiri. Teriak Keina marah. Oke maaf ya, aku juga mau membantu mencari deh, jawab Alfred dengan harapan bisa lebih dekat dengan Keina. Ayo yuk Nek, kakek, aku bantu cari cucu kalian, ajak Keina. Itu dia, cucu kita, ucap Bianca sambil menunjuk ke arah seseorang yang sedang menari di depan seorang badut. Ayo kita ke sana cepat, ajak Bianca lalu mereka menyeberang jalan menuju lokasi itu. Aduh maaf ya nak, sudah tua jadi jalanannya lambat, ucap Farel yang berjalan sambil menyandarkan diri pada tongkat. Tidak apa-apa kok kakek, ujar Keina. Fafan, teriak Bianca pada seorang wanita yang mengenakan gaun warna merah muda dengan sayap di belakang, rambut pirang, bando warna merah muda, dan bibirnya tampak jelas akibat lipstik. Nenek, kakek, ucap Vano dengan terkejut dan suara yang sengaja dibuat sangat lembut. Kamu kenapa ada di sini? Jaraknya jauh sekali dari rumah Locu, tanya Bianca dengan khawatir sambil memegang tangan Vano. Aku pengen melihat badutnya, jawab Vano sambil menunjuk pada seorang badut yang mengenakan kerudung. Hai semuanya, selamat datang di pertunjukan badut Vivi. Ucap Fitri sambil melemparkan bola warna-warni ke udara lalu menangkapnya kembali dengan suara yang disesuaikan seperti pria. Maaf ya Nek, apakah benar dia cucu kalian? Tanya Keina yang kurang percaya karena sosok tersebut tampak sudah dewasa bahkan tingginya lebih dari dirinya. Iya benar nak, ini cucu kami, jawab Bianca. Dia memang memiliki kondisi khusus yang membuatnya sering bersikap seperti anak kecil berusia 5 tahun. Padahal sebenarnya usianya sudah cukup tua, jelas Farel. Oh begitu ya, mengerti deh, ucap Keina. Dasar Farel yang menjijikkan, gumam Vano dalam hati dengan kesal sambil menginjak kaki Farel sedikit. Aduh jangan diinjak ya, kaki kakek sudah sakit, pinta Farel. Iya kakek, maaf ya, jawab Vano lalu mengangkat kakinya. Halo para tamu sekalian, kali ini aku akan menampilkan trik sulap. Ayo kita lihat ya, ucap Fitri lalu mengambil kain berwarna kuning dan menyulapkannya menjadi sebuah bunga merah yang cantik. Ini untuk kamu ya nona cantik, ucap Fitri sambil memberikan bunga tersebut pada Vano. Terima kasih Pak Badut, ucap Vano dengan senyum paksa namun dibuat seperti sangat senang. Dan ini juga untuk nona cantik lainnya, ucap Fitri lalu memberikan buket bunga pada Keina. Makasih ya, ucap Keina dengan nada sedikit dingin. Dan satu lagi untuk tuan tampan ini, ucap Fitri sambil memberikan bunga pada Alfred. Jangan mendekat, pergi sana, usir Alfred yang terlihat sangat takut. Tuan, bunga ini sangat indah loh, ucap Fitri sambil perlahan mendekati Alfred. Aku sudah bilang jangan mendekatkan, teriak Alfred. Apakah tuan takut dengan aku ya? Tanya Fitri lalu sedikit tersenyum. Tuan sangat tampan dan anggun seperti bunga ini loh, ucap Fitri. Aku bilang jangan mendekat, apakah kamu tidak bisa mendengar? Teriak Alfred sambil mundur menjaga jarak. Tuan jangan lari ya, kalau kamu lari aku akan mengejar tuan yang tampan ini loh, ucap Fitri dengan nada yang sedikit menyuruh. Pergi sana saja kamu yang menjengkelkan, teriak Alfred sebelum berlari cepat. Hei tuan tunggu dulu, panggil Fitri lalu mengejarnya. Sekarang, bisik Vano. Tak lama kemudian sebuah mobil datang dan Keina langsung dibawa masuk oleh Vano ke dalamnya. Cepat, bawa pergi dari sini. Perintah Farel dan mobil langsung melaju cepat.
Lah Fitri mana aja, ayo kita kejar dia, ajak Bianca lalu mereka pun berlari mengejar Fitri. Tim 1, misi selesai, ayo kita pergi juga, ajak Farel sambil menekan headset di telinganya. Di sisi lain, Zia sedang menyelesaikan urusannya. Baiklah, aku akan segera kembali ya, jawab Zia melalui headset. Baiklah semua orang di sini, aku tidak mau ada masalah lagi. Aku akan membeli seluruh barang di toko ini saja, pembayarannya nanti akan diurus oleh timku. Kami pamit dulu ya, bye-bye, ucap Zia sebelum berjalan keluar. Hei anak muda yang sok sombong. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Teriak Nyonya Smith dengan sangat kesal. Bye-bye ya tante yang sudah tidak muda lagi, ucap Zia sambil tersenyum sebelum pergi meninggalkan butik. Kini Keina sedang dalam perjalanan menuju sebuah taman yang telah disewa oleh Zia. Lepaskan aku, siapa kalian sebenarnya? Tanya Keina dengan kesal. Tenang saja dan diam, ini kami yang melakukan ini, ucap Vano dengan suara yang sudah kembali normal. Abang Vano, ucap Keina dengan sangat terkejut. Ya benar, dan yang ada di depan adalah putra, jawab Vano. Kalian bagaimana bisa tahu aku ada di sana? Tanya Keina. Zia yang melihat kalian berada di butik tadi, jawab Vano. Oh begitu ya, ucap Keina dengan mengangguk. Maaf ya kalau kamu kaget, ucap Vano. Sudahlah, nanti kamu bisa jelaskan saja ya, perintah Vano dan Keina hanya mengangguk. Sesampainya di taman tersebut. Ayo turun aja, ajak Vano lalu Keina pun turun dari mobil, namun putra masih diam dan pergi duluan. Tak lama kemudian datang dua mobil lagi. Hai guys, sapaan Zia beserta teman-temannya yang lain. Jadi kalian semua ya yang melakukan ini. Ucap Keina terkejut saat melihat mereka yang sudah mengganti pakaian. Iya dong, kita rela berpura-pura seperti itu demi kamu loh, jawab Zia. Harusnya kalau kamu punya masalah bilang aja sama kita, jangan sembunyi-sembunyi sendiri kayak gitu, ucap Salsa dengan nada kesal. Bener kata Salsa, kalau ada masalah jangan disembunyiin sendiri ya, tolol, ucap Zia ikut menyalahkan. Buk. Kamu juga sama aja kok, bajingan kecil. Ucap Salsa sambil memukul pundak Zia. Hehe iya deh, aku juga minta maaf ya, jawab Zia dengan senyum licik. Pokoknya aku tidak mau lagi ada yang menyembunyikan masalah dan membuat kita harus berpura-pura lagi, titik. Kalau kalian masih menganggap kami sebagai teman, maka harus saling berbagi suka dan duka, jangan sampai menyembunyikan sesuatu, ucap Salsa dengan tegas. Iya maaf ya. Aku hanya tidak mau membuat kalian kesusahan atau sedih karena aku juga tahu kalau kalian masing-masing juga punya masalah sendiri, ucap Keina dengan rasa bersalah. Pokoknya apa saja masalahnya, harus selalu cerita ya, ucap Salsa sebelum memeluk Keina. Hiks, aku merasa sangat terbantu, ucap Zia lalu ikut memeluk Keina. Kenapa kalian diam aja di sana? Ikut dong, kalian juga bestie kita kan? Ajak Keina dan akhirnya Bianca serta Fitri juga ikut bergabung dalam pelukan tersebut. Cucu, bagaimana dengan kakek ya? Kok tidak diajak ikut pelukan? Tanya Farel dengan nada menyeka. Maaf ya orang tua, tidak bisa ikut, jawab Zia sambil tertawa. Cucuku Fafan, apakah kamu mau memeluk kakek yang menyayangimu? Tanya Farel sambil merentangkan tangan. Jelek sekali, jawab Vano dengan wajah jijik bahkan merinding. Sudahlah yuk guys, kita kesana aja. Ada kejutan khusus buat Keina nih, ajak Zia. Kejutan apa sih? Tanya Keina penasaran. Nanti kamu tahu sendiri deh. Pakai ini dulu ya, ucap Zia lalu memasang kain penutup mata pada Keina sebelum mereka bergerak pergi. Setelah beberapa menit mereka akhirnya tiba di lokasi tujuan. Sudah sampai belum ya? Tanya Keina. Sudah sampai, tapi jangan buka dulu ya sampai hitungan sampai 3, jawab Zia lalu mundur ke belakang. Hitung mundur aja guys, perintah Zia. 3, 2, 1, ucap mereka serempak, dan Keina pun membuka kain penutup matanya. Do you want to be my fiancé? Tanya putra sambil mengulurkan buket bunga dan sebuah cincin ke arah Keina, membuatnya langsung tertegun kaget. Terima, sorak Zia dan teman-temannya dengan sangat antusias. Aku berjanji akan selalu melindungimu dan mencintaimu. Dan mengenai rencana perkawinan paksa itu,
aku akan berusaha membujuk kedua orang tua kamu, janji putra dengan tulus. Yes, I want to, jawab Keina sambil menangis terharu. Ah yes, ayo cepat pasang cincinnya, teriak Zia dengan sangat gembira dan putra langsung memasangkan cincin tersebut pada jari manis Keina, begitu juga sebaliknya. Prok, 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 prok. Akhirnya ada yang menyusul aku juga ya, ucap Zia terharu bahkan sampai meneteskan air mata. Selamat ya, semoga hubungan kalian bisa sampai ke pelaminan, ucap Salsa memberikan ucapan selamat. Terima kasih banyak ya semuanya, ucap Keina dengan wajah penuh kebahagiaan. Mari kita foto bersama aja, nanti kita kirim ke Guminho dan Gorilla juga, ajak Zia. Hei kalian semua cepat keluar dan bantu foto kami. Perintah Zia kepada anggota GV yang sudah menjaga tempat itu dari tadi, dan langsung keluar puluhan orang. Foto yang bagus ya, dan kita hitung mundur aja, perintah Zia sambil menyerahkan ponselnya. 1, 2, 3. Ucap anak buahnya. Cekrek, cekrek, cekrek. Sudah selesai Bu, ucap anak buahnya. Baiklah, mari kita kirimkan fotonya ke, ucap Zia sambil mengambil ponselnya. Namun ucapannya tiba-tiba terhenti karena terdengar suara bariton yang kuat dari banyak orang. Jangan bergerak siapapun. Kalian semua sudah dikepung, ucap seorang pria, dan puluhan orang lainnya langsung mengelilingi mereka semua. Ada kejutan lain lagi ya? Tanya Zia sambil tersenyum percaya diri. Guys, anggap aja ini bonus aja ya, ucap Zia dengan senyum licik sambil bersiap-siap. Begitu juga dengan teman-temannya yang siap menghadapi hal tak terduga tersebut. Bab 185. Nah ini nih guys, bonus spesial nih, ucap Zia dengan senyum licik, sambil bersiap siaga bersama teman-temannya. Oke deh, ayo kita bergerak badan aja, ajak Keina sambil meregangkan tangan dan memutar lehernya perlahan. Serbu mereka sekarang juga, perintah lelaki itu, dan barisan mereka langsung menghujani Zia dan kelompoknya. THUD, 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 THUD. Ayo bilang, kalian siapa dan siapa yang suruh kalian datang sini? Seru Zia sambil menghindari serangan lawan dan membalasnya dengan tendangan yang tepat sasaran. Arur, teriak orang yang terkena tendangan Zia, seperti burung yang terpental dari dahan. Waduh, sakit kan ya? Tanya Zia dengan senyum menyelingkuh. THUD, THUD, CRASH. Aku tidak peduli sama sekali, ucap Zia, lalu memberikan tekanan ekstra pada area perut sang penyerang dan menekuk lengannya perlahan sebelum menjatuhkannya ke tanah. THUD, THUD. Hei, apakah kalian benar-benar tidak tahu dengan siapa kalian sedang bermain? Tanya Keina sambil memberikan serangkaian gerakan yang mengendalikan lawannya. Arur, dasar menyebalkan, teriak lelaki itu saat merasakan kesakitan. CREAK, THUD. Itulah sebabnya, sebelum mencari target harus lihat dulu kemampuan lawannya dong. Ujar Keina sambil menegakkan tangannya dan memberikan tendangan lutut pada area sekitar wajah sang lawan. Arur, teriak lelaki itu karena terkena pukulan tepat di sisi kiri matanya. Jangan salahkan aku kalau kamu kurang teliti aja, ucap Keina lalu langsung beralih menangani lawan lainnya. Kalian tahu nggak, aku paling benci orang yang suka merusak momen bahagia orang lain. Ujar Bianca dengan nada kesal dan memberikan serangan yang konsisten pada lawannya. THUD, 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 CREAK, CRASH. Arur, tolong dong nih, teriak lelaki itu sambil meratap kesakitan. Aku masih muda dan punya masa depan, tidak mungkin aku maafkan sampah yang hanya suka mengganggu ini. Ucap Bianca masih dalam emosi dan terus memberikan gerakan hingga lawannya tidak berdaya lagi. THUD, 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 SWISH, 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 SWISH. Maaf ya, aku hanya bisa menggunakan cambuk saja, karena aku tidak ingin menyentuh kalian secara langsung, ujar Fitri sambil terus mengayunkan cambuknya dengan cepat. SWISH, 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 SWISH. Kalian yang mulai dulu ya, jangan salahkan aku kalau kalian terluka,
Karena kalau aku tidak bertahan ya aku yang akan jadi korban, ujar Fitri sambil terus menggerakkan cambuknya dengan kecepatan dan kelincahan hingga lawan tidak mampu lagi berdiri, baru kemudian dia berhenti. Setelah lebih dari 1 jam berlalu, akhirnya semua penyerang sudah terbaring di tanah. Huf, gimana nih rasanya? Segar kan? Tanya Zia sambil berbaring rileks di atas rerumputan hijau, sementara matahari sudah mulai menunjukkan tanda akan segera tenggelam. Guiz, coba lihat, matahari mau mulai terbenam nih. Ucap Zia sambil menunjuk arah kejauhan. Cantik juga ya pemandangannya, ujar Keina lalu berbaring di samping Zia, diikuti oleh teman-teman lainnya. Aku harus kasih kabar dulu sama Rara nih, ujar Zia lalu mengambil ponsel dari dalam saku dan mengirim foto pernikahan tunangan Keina. Ting! Tak lama kemudian, Zia mendapat balasan chat dari Rara. Rara! Dasar tidak tega, kenapa kalian tidak ajak aku bareng-bareng? Tring, 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 tring. Ponsel Zia mulai berbunyi karena ada panggilan video dari Rara, lalu Zia langsung menjawabnya. Halo Ra, ucap Zia dengan senyum. Kalian sekarang di mana aja sih? Kenapa nggak ajak aku ya? Tanya Rara dengan wajah sedikit memerah karena kesal. Kita lagi di taman aja, sedang nunggu matahari terbenam, jawab Zia sambil memutar kamera ponselnya ke belakang untuk memperlihatkan pemandangan matahari yang hampir tenggelam. Hati-hati aja kalian ya, cepat kirim lokasinya sekarang juga, aku tidak mau tahu apa-apa lagi. Perintah Rara lalu langsung mengakhiri panggilan dan mulai bersiap-siap. Waduh kok kayak gitu ya, ujar Zia sedikit bingung. Aduh kirim aja deh, daripada dia makin marah nanti, sarankan Keina. Lalu Zia langsung mengirim lokasi mereka ke Rara. Di sisi lain, Rara sedang sibuk bersiap dan bergegas untuk pergi ke lokasi Zia dan teman-temannya. Klik. Guminho mau kemana aja kamu? Tanya Alex yang baru saja masuk kamar setelah dari luar, dan melihat Rara sudah siap pakai pakaian berwarna hitam keseluruhan. Mau lihat matahari terbenam aja, jawab Rara singkat. Alex, waduh kamu kan baru saja sakit, mending besok aja ya. Ujarnya khawatir. Tidak mau, jawab Rara tegas. Kalau begitu kita lihat aja dari balkon kamar aja dong. Ajak Alex. Tidak maulah, masalahnya itu tunangan Bang Putra mereka melakukan hal tanpa memberitahu aku dan tidak ajak aku bareng. Aku harus kasih tahu aja deh sama mereka. Ujar Rara masih dalam kesal. Oke deh, aku antar kamu aja, ucap Alex lalu mulai bersiap juga. Pakai ini aja. Aku tidak mau kamu terkena angin lagi, ujar Alex sambil memberikan jaket berbulu tebal pada Rara. Aku sudah pakai jaket sendiri loh, ujar Rara. Tidak apa-apa, tambahan aja biar lebih hangat, jawab Alex lalu mereka berdua keluar dari kamar. Kalian mau kemana ya? Tanya Clara yang melihat mereka. Mau ketemu teman-teman Ma, jawab Rara. Memangnya kamu sudah benar-benar baik-baik saja? Tanya Clara sambil mendekati Rara. Udah baik aja Ma, oh iya Mama dan Papa sudah pulang ya? Tanya Rara. Iya baru saja pulang, hati-hati di jalan ya dan jangan sampai pulang terlalu malam, ujar Clara. Iya Mami, jawab Rara dengan senyum lalu dia dan Alex pergi menuju garasi. Kita naik mobil aja ya, jangan motor nanti kamu masuk angin lagi, ujar Alex saat melihat Rara hendak menaiki motornya. Naik motor aja dong, rayu Rara. Tidak boleh Guminho, ayo cepat masuk mobil kalau tidak kita tidak jadi pergi deh, ujar Alex tegas. Cek, menyebalkan banget, ujar Rara kesal lalu masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya dengan cukup keras. Slam. Haish, ucap Alex lalu masuk ke dalam mobil dan melaju dengan kecepatan sedang. Cek, lama banget kan? Cepat dong, nanti mataharinya hilang duluan, seru Rara kesal. Iya sabar ya Guminho. Kita jalan santai aja biar aman, jawab Alex. Kalau kamu tidak bisa jalan cepat ya aku yang ajarin aja, lambat banget. Ujar Rara kesal. Hufet, oke deh pegang erat-erat ya, aku akan melaju lebih cepat. Perintah Alex, namun Rara hanya diam dan Alex pun melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. VROOM, VROOM, VROOM. Setelah 15 menit, akhirnya Rara sampai di taman yang lokasinya dikirim Zia, lalu dia langsung keluar mobil dan berlari masuk ke dalam taman. Guminho tunggu dulu, jangan lari. Teriak Alex lalu berlari mengejarnya.
Suara Rara terdengar dengan nada kesal sambil menatap mereka dari belakang, lalu mereka semua pun menoleh. Enak banget ya main sendiri tanpa ngajak aku. Ujar Rara dengan nada menyuruh dan senyum yang sedikit dipaksakan. Hei Ra, udah datang ya. Ayo kita lihat dulu mataharinya aja, nanti kita baru ngobrol deh, ajak Zia. Lalu Rara pun duduk di tengah-tengah mereka. Lo di mana aja papa gorilamu? Kamu datang sendiri ke sini? Tanya Zia. Rara, di belakang aja, bentar lagi dia datang juga, jawabnya. Zia, tega banget kamu Ra, tinggalin suami sendiri gitu. Ujarnya sedikit heran. Apa-apaan aja, dia bikin aku kesel banget. Jawab Rara. Ya udah deh, ujar Zia tidak bisa berkata apa-apa. Gumihuo, panggil Alex dari kejauhan. Dateng nih Raja Gorilla, ujar Salsa, namun Rara tidak memperdulikannya. Hei guys, coba lihat, mataharinya mulai turun nih. Ujar Keina lalu mengambil ponselnya untuk merekam pemandangan indah itu, dan teman-teman lainnya ikut melakukannya. Setelah beberapa menit, akhirnya matahari tenggelam sepenuhnya dan malam mulai menjelang. Ayo sekarang kita pulang aja deh, sudah malam nih, ajak Alex. Oh iya nih besok ada acara perpisahan dan kenaikan kelas kita kan. Ujar Zia yang baru saja ingat. Bang Putra, Rio, Vano sama Bang Farel tenang aja dong, sungguh. Ujar Salsa tidak percaya diri. Kita cuma lulus aja, dan acara perpisahannya sudah ada yang urusin jadi kita tinggal nikmati aja, jawab Rio. Iya benar kata Rio, ujar Vano dan teman-teman lainnya mengangguk setuju. Ya udah deh ayo kita pulang aja, ajak Zia lalu berdiri. Kalian pulang dulu aja deh, aku pengen sendiri-sendiri di sini sebentar, ujar Rara. Lo kamu kenapa ya Ra? Tanya Zia heran. Tidak apa-apa kok, tapi entah kenapa pengen aja di sini sendiri, jawab Rara. Waduh pasti ada yang tidak beres nih guys, ayo kita bantu bawa Ratu Guminho aja deh, ujar Zia lalu mereka semua bergotong royong untuk mengangkat Rara. Rara, woi lepaskan aku dong, nanti aku jatuh. Teriaknya. Tenang aja tidak akan jatuh kok. Ayo kita bawa ke mobil aja, ajak Zia lalu mereka pun mengangkat dan membawanya menuju mobil. Woi pelan-pelan ya, perintah Rara. Sesampainya di area parkir mobil, Rara langsung dimasukkan oleh para kakaknya ke dalam mobil. Cepat pulang ya, aku tidak mau keponakan kembaranku sakit-sakitan, ujar Zia sambil mengelus perut Rara. Dasar sembarangan ngomong, ujar Rara. Udah jangan banyak omong ya, tidak baik buat keponakan aku. Bang Lex cepat aja pulang, besok kita semua ketemu di sekolah ya, dan kasih tahu aja sama Tante Clara kalau aku nginep di markas seperti biasa, ujar Zia lalu masuk ke dalam mobilnya. Oke guys bye-bye, ujar Keina lalu mengikuti Zia. Hati-hati di jalan ya Ra, ujar Fitri lalu masuk ke dalam mobil. Hei aku pengen naik mobil sendiri sama sayangku boleh nggak? Tanya Zia lalu keluar dari mobilnya. Dasar suka manja banget, ujar Keina. Hahaha iri ya kamu, oke deh aku pakai mobil yang satu ini aja, kalian pakai mobil besarnya aja, ujar Zia lalu masuk ke dalam mobil yang lain. Oke bye-bye guys, kita duluan ya, ujar Zia lalu mobilnya melaju pergi. Kita juga duluan ya Ra, bye-bye. Ujar Keina lalu mobil mereka melaju menuju markas GV. Guminho kamu masih marah ya? Tanya Alex. Tidak sudah, ayo cepat pulang aja aku sudah mengantuk banget, perintah Rara lalu Alex melaju mobilnya menuju mansion. Nanti mampir dulu ke apotek ya buat beli tesnya, ujar Rara. Baiklah Guminho, jawab Alex lalu mencari apotek terdekat untuk membelinya, setelah membeli mereka pun melaju kembali ke mansion. Sesampainya di mansion, Rara langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Rara, panggil Clara. Ah iya ma, tanya Rara sambil berhenti langkahnya. Mami mau pulang dulu ya, nanti besok Mami kesini lagi, ujar Clara. Mami tidak mau nginep ya? Tanya Rara sambil mendekati Clara. Mami masih ada banyak urusan, lain kali aja ya Mami nginep di sini oke? Jawab Clara. Oke deh, hati-hati di jalan ya ma. Oh iya Zia bilang dia nginep di markas sama teman-temannya, ujar Rara. Iya tidak apa-apa, ya sudah kita pergi dulu ya, kamu cepat tidur aja dan istirahat yang cukup ya, pamit Clara dengan senyum, dia paham bahwa Zia masih belum sepenuhnya bisa menerima dirinya.
Iya Mapa bye-bye. Jawab Rara sambil melambaikan tangannya, lalu Clara dan William pergi dan akan berpamitan pada Alex di luar, sementara Rara langsung berlari ke kamarnya. Alex kamu jaga baik-baik menantu Mami ya, ujar Clara. Iya Mi, Alex akan menjaganya dengan baik, jawab Alex sambil mencium tangan Clara. Kamu juga jangan lupa istirahat ya, jangan terlalu sibuk kerja, ujar Clara sambil mengelus rambut Alex. Iya Mi, jawab Alex. Alex masuk dulu ya, Mami hati-hati di jalan. Ujar Alex lalu akan masuk ke dalam rumah. Alex kamu tidak mau mencium tangan papa kamu? Tanya Clara, dan Alex hanya menoleh dengan senyum kecil lalu masuk ke dalam rumah. Clara pun mengerti bahwa Alex masih belum bisa menerima William dengan baik. Tidak apa-apa deh, ayo kita pulang aja, ajak William. Aku harus mengambil barang-barangku di mansion dan memberikan sedikit peringatan pada mereka yang berani menyusup dan mengganggu Alexa, ujar Clara. Baiklah kita akan mengambilnya sekarang juga sekalian, jawab William lalu mereka masuk ke dalam mobil dan melaju meninggalkan mansion Alex. Di sisi lain, Rara sekarang sedang berada di kamar mandi. Bagaimana cara pakainya ya? Aku kurang tahu nih, ujar Rara bingung sambil melihat kemasan alat tes yang dia beli, dan ternyata ada petunjuk penggunaannya di sana. Kayak gini ya, ujar Rara lalu mengikuti langkah-langkah yang tertera. PLUNK. Hei jatuh tapi gak apa-apa kan ya? Ujar Rara yang tidak sengaja menjatuhkan alat tesnya, lalu dia mengambilnya kembali dan mencelupkannya sesuai petunjuk. Setelah beberapa menit akhirnya garis mulai muncul dan Rara keluar dari kamar mandi. Bagaimana hasilnya? Tanya Alex yang sudah menunggu di luar. Cuma satu garis aja, ujar Rara sambil memperlihatkan alat tesnya. Itu berarti kamu tidak hamil ya? Tanya Alex dan Rara mengangguk. Mungkin karena aku minum pil pengatur haid jadi tidak hamil deh, ujar Rara yang merasa lega namun sedikit kecewa. Tidak apa-apa kok, ujar Alex sambil memeluk Rara. Nanti bagaimana cara kita bilang ke mereka ya? Mereka semua udah nungguin aku hamil loh, tanya Rara. Nanti kita kasih tahu aja ya, sekarang ayo kita tidur dulu aja, ajak Alex dan Rara mengangguk setuju. Hei tapi aku mau mandi dulu dong, badan aku terasa panas dan gerah, ujar Rara lalu masuk lagi ke kamar mandi. Guminho aku ikutan ya, ujar Alex lalu ikut masuk ke dalam kamar mandi dan mereka pun membersihkan diri bersama-sama. Di sisi lain, Alvin dan Zia sedang dalam perjalanan menuju markas GV. Perjalanan mereka agak lama karena Zia ingin mampir dulu ke pasar malam dekat kota Sydney, setelah selesai mereka pun melaju kembali. Namun tiba-tiba ada mobil dari arah belakang yang tidak sengaja menabrak bagian belakang mobil Alvin. SCREECH. CRASH. Aduh menyebalkan, teriak Zia terkejut, bahkan kepalanya hampir menabrak bagian depan mobil. Dasar tidak tahu diri, siapa yang berani nabrak mobil kita? Ayo kita turun aja, ajak Zia lalu dia dan Alvin turun dari mobil. Hei kamu sana, turun dong, gimana bisa nabrak orang sembarangan gitu, nggak bisa nyetir ya? Teriak Zia dengan nada kesal. Ih kan papa bilang kalau papa yang nyetir, kamu malah mendesak terus, ujar seorang lelaki pada putrinya. Hehe maaf ya papa, ucap cewek itu dengan senyum manis. Padahal sebenarnya dia sengaja melakukan tabrakan itu. Ayo kita turun aja, ajak lelaki itu, lalu mereka berdua turun dari mobil. Maafkanlah putri saya ya, dia baru saja belajar mengemudi jadi belum terlalu mahir, ujar lelaki itu sambil menghampiri Zia dan Alvin. Om Yoshua, ujar Zia terkejut melihatnya. Selin, ujar Alvin juga terkejut. Om kok ada di sini? Tanya Zia dengan wajah senang. Papa kenal dia ya? Tanya putrinya yang ternyata adalah Selin. Selin? Ini anak teman papa dulu loh, namanya Zia, ujar lelaki itu memperkenalkan Zia. Zia? Ini putri om ya, ujarnya lagi. Papa, dia itu cewek yang merebut Alvin dari aku loh. Bahkan temannya pernah menamparkan pipiku sampai merah. Ujar Selin kesal sambil menyentuh pipinya yang masih terasa sakit. Jangan ngomong sembarangan dong. Aku tidak pernah merebut Alvin, justru kamu yang dulu meninggalkannya, dan Alvin yang kemudian mendekat padaku. Dan tamparan itu memang pantas buat kamu karena kamu sembarangan memeluk orang yang sudah punya pasangan. Ujar Zia dengan nada tegas. Benarkah itu Angelina? Tanya lelaki itu sambil menatap Selin, namun Selin hanya diam dan menahan amarahnya.
Maafkan putri Om ya Zia, Om tidak tahu kalau dia melakukan hal seperti itu, ujar lelaki itu merasa sungkan. Iya Om tidak apa-apa, tapi aku harap dia tidak akan mengulanginya lagi. Karena kalau dia mengulangi, aku tidak bisa menjamin akan tetap bisa mengendalikan diri, jawab Zia. Untuk kerusakan mobilnya, biarkan Om yang tanggung jawab menggantinya ya, ujar lelaki itu. Tidak usah Om, sudah tidak apa-apa kok. Kalau begitu kami pamit duluan ya mau pulang, jawab Zia. Ah iya, makasih ya Zia dan sekali lagi maafkan ya putri Om, ujar lelaki itu. Iya Om sama-sama, kami pamit ya, jawab Zia lalu dia dan Alvin masuk ke dalam mobil dan melaju pergi meninggalkan mereka berdua. Kenapa papa justru membela dia ya? Bikin kesel banget, ujar Selin kesal. Cukup saja Angelina, papa tidak membela dia kok. Sekarang ayo kita pulang aja, ajak lelaki itu. Tapi papa, aku ingin Alvin kembali padaku, ujar Selin. Papa akan membantumu sayang, jawab lelaki itu dengan senyum yang sedikit menyembunyikan sesuatu. Yai terima kasih papa, papa memang yang terbaik, ujar Selin meskipun masih kesal, lalu masuk ke dalam mobil. Ternyata kamu masih hidup Zia, semoga Clara belum menemukanmu, ujar lelaki itu dengan senyum licik sebelum masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Selin Angelina George dan Anthony Joshua George, itulah nama mereka berdua.